akan menjelaskan tentang kekerasan seksual di dunia pendidikan. Namun sebelum Ibu menjelaskan lebih luas, Ibu mau salah satu dari antara kalian menjelaskan secara singkat apa sih itu pelecehan seksual? Mbak, silakan. Kekerasan seksual itu adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, baik verbal maupun non-verbal, tanpa persetujuan orang tersebut. Baik, terima kasih Iqbal untuk penjelasannya cukup baik ya. Tepuk tangan dong semuanya. Yeay. Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu kekerasan pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu kan termasuk luas ya lingkupnya. Ibu akan mengambil di dunia pendidikan aja, terutama di dunia kampus. Nah, di dunia kampus itu Premkemdikbud menciptakan komunitas PPKS. Apa sih itu PPKS? PPKS itu adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang dimana terciptanya di nomor 30 tahun 2021. Pelecehan seksual itu termasuk meliputi yang seperti Iqbal katakan, yang dimana seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan hal tersebut karena ancaman atau karena perbuatan yang tidak diinginkan itu secara paksaan. Nah, bentuk-bentuknya pelecehan seksual itu terbagi berbagai hal. Yang pertama adalah secara verbal dan non-verbal. Yang secara verbal adalah menyampaikan secara kata. Nah, seperti kayak misalnya seorang laki-laki mengomentari bagian tubuh seorang perempuan. Itu termasuk adalah pelecehan seksual verbal. Nah, untuk non-verbal adalah tindakan kekerasan pelecehan seksual yang dimana pelaku itu menyentuh bagian sensitif si korban. Dan pelecehan seksual ini tidak terdapat hanya di wanita saja. Pelecehan seksual juga bisa terjadi di pria. Banyak kan ya kasus pria yang dilecehin juga kan? Terus bagaimana sih pencegahannya? Ada yang tahu nggak? Ibu akan menjelaskan bagaimana itu pencegahan kekerasan pelecehan seksual. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri ke sesama sosial kita dan bergaul serta mengembangkan potensi kita, melakukan aktivitas secara positif. Ibu akan menjelaskan apa sih hukuman bagi seorang pelaku yang melakukan pelecehan seksual di dunia pendidikan, terutama di dunia kampus. Bagi dosen atau dekan atau yang memiliki jabatan di dunia kampus melakukan pelecehan seksual, baik itu secara verbal dan non-verbal maupun di mahasiswa dan mahasiswinya, dekan dan dosen tersebut akan dilakukan masa pencabutan jabatan dan tidak akan diperkerjakan di kampus tersebut, baik kampus tersebut maupun kampus yang lainnya. Serta bila kampus tersebut mahasiswanya atau mahasiswanya terjadi pelecehan seksual, kampus akan melakukan tindakan kepada si korban. Tindakannya itu berupa pendekatan dan sesuatu terapi yang dimana yang dilakukan secara pihak kampus, pihak korban, serta pihak psikolog atau psikiater. Dampak kekerasan verbal maupun non-verbal itu terjadi kepada korban. Dampak yang verbal adalah mempengaruhi semua aktivitas beliau yang dimana beliau tidak dapat bekerja secara atau belajar secara baik karena beliau mendapatkan tindakan pelecehan seksual secara verbal. Dan untuk yang kekerasan pelecehan seksual non-verbal, beliau akan merasa trauma atau bahkan sampai stres karena dilakukan adalah tindakan secara fisik. Baik, untuk kesimpulannya adalah pelecehan seksual ini
adalah tindakan yang dimana tidak baik dan tidak mencerminkan suatu sila yang dimana terdapat di sila kedua, serta kampus harus mengayomi si korban untuk kembali beraktivitas kembali dan tidak terjadi seperti traumatik. Paham untuk kalian? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa itu pencegahan pelecehan seksual? Boleh kamu? Apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perguruan tinggi untuk mencegah kekerasan seksual, Sob? Langsung menjelaskan ya. Tadi untuk pertanyaan apa saja langkah-langkah kampus? Nah, jawabannya itu adalah perguruan tinggi telah mengambil berbagai langkah. Ya seperti Ibu tadi jelaskan di materi itu, yang dimana mengadakan program edukasi terhadap si korban atau melakukan terapi terhadap si korban. Agar apa dampaknya? Agar si korban tidak merasa traumatik dan bisa melakukan aktivitas kembali. Untuk jawabannya apa sudah paham? Baik. Untuk pertanyaan kedua ada lagi? Boleh? Apa? Bagaimana kebijakan perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh mahasiswa? Untuk pertanyaannya, bagaimana kebijakan perguruan bila sebuah kampus memiliki mahasiswa yang terjadi pelecehan seksual? Untuk kebijakan perguruan itu mencakup prosedur laporan yang rahasia. Jadi, siapapun mahasiswa dan mahasiswi yang melapor bahwa dirinya telah terjadi korban pelecehan seksual, pihak kampus tidak boleh menceritakan hal tersebut kepada publik. Dan pihak kampus akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku dan merangkul si korban agar si korban merasa yang dia sampaikan menjadi kebijakan yang baik dan merasa aman dan tidak merasa terjadi kembali pelecehan seksual. Apakah penjelasan Ibu sudah paham? Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, apa? Baik. Untuk pertanyaan apa saja tantangannya dalam dunia kampus untuk menindaklanjutkan pencegahan seksual? Tantangannya yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf, yang dimana melekatkan pada korban, yang dimana membuat korban ketakutan untuk melapor bahwa korban telah terjadi pelecehan seksual. Kekurangan tersebut termasuk adalah daya untuk para staf dan prosedur di kampus tidak efektif. Untuk penjelasan itu tepat kata. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Baik. Baik. Bagaimana peran unit layanan? Untuk unit layanan berpadu mendukung terhadap si korban kekerasan seksual. Apa sih dukungannya itu? Dukungannya itu memberikan konseling, bantuan, dan mediasi terhadap si korban, dan memberikan hukuman kepada si korban. Jadi apakah penjelasan itu mudah dipahami? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Aku. Apakah ada program edukasi atau pelatihan bagi mahasiswa dan staf tentang pencegahan kekerasan seksual? Baik. Untuk pertanyaannya, apakah ada program edukasi dan pelatihan? Banyak di perguruan tinggi melakukan program dan edukasi bagi
mahasiswa dan mahasiswi serta staf di lingkungan universitas secara seminar, workshop, dan mengabdi di lingkungan kesehatan, serta di mana ini melakukan persetujuan atas persetujuan kekerasan seksual. Baik, untuk penjelasan Ibu apa sudah mudah Paham Ibu, makasih. Sama-sama. Adakah yang ingin ditanyakan kembali? Boleh, silakan. Perguruan tinggi biasanya menyediakan layanan yang dimana sebagai konseling jika terdapat mahasiswa dan mahasiswinya terjadi pelecehan seksual dan memberikan jera terhadap pelaku. Seperti materi yang Ibu jelaskan sebelumnya, pelaku akan dicabut jabatannya dan tidak dapat dipekerjakan kembali di kampus tersebut atau kampus lain. Untuk penjelasan Ibu, apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Peran mahasiswa. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam pencegahan pelecehan seksual, yaitu sebagai mempromosikan edukasi terhadap lingkungan kampus, baik itu secara mahasiswi, mahasiswa, serta staf-staf kampus. Mereka juga mampu atau berhak mendukung korban yang di dalam lingkungan korban yang dalam kampus yang telah terjadi pelecehan seksual, agar kampus tersebut tidak tersebar kembali yang namanya pelecehan seksual. Apakah penjelasan Ibu sudah dapat dimengerti? Makasih Bu, makasih. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Bagaimana perguruan tinggi memastikan bahwa kebijakan anti kekerasan seksual mereka diterapkan dengan konsisten? Bagaimana perguruan tinggi memastikan bahwa kebijakannya diterapkan dengan konsisten? Perguruan tinggi biasanya memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi, audit rutin, pelatihan bagi para staf, serta evaluasi dan revisi kebijakan berdasarkan umpan balik mahasiswa dan staf. Apakah penjelasan itu sudah? Sama-sama. Adakah yang ingin ditanyakan kembali? Cukup? Baik. Sekian dari penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih.